Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah MAN 1 Jember, Bapak Dr. Andes Anwaruddin. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru, karyawan, staf, dan pembimbing MAN 1 Jember. Dan yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman siswa-siswi MAN 1 Jember. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam pertemuan kali ini. Semoga kita selalu berada dalam lindungannya dan selalu diberikan kesehatan serta panjang umur. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Hadirin yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Mariska Safira Resnandri dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan memberikan ceramah tentang pentingnya penerapan pendidikan parenting terhadap remaja. Hadirin yang saya hormati, parenting sendiri berarti adalah mengasuh, mendidik, serta membimbing anak-anak dengan cara yang benar. Remaja sendiri berarti adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, sehingga parenting terhadap remaja sendiri berarti mengasuh, mendidik, membimbing anak-anak yang sedang berada pada masa peralihan menuju masa dewasa. Usia remaja dipenuhi dengan tantangan, maka dari itu orang tua perlu melakukan pendekatan agar supaya anak-anak tidak melalui jalan yang salah. Remaja identik dengan mencari jati diri, mencoba hal-hal baru dan hal-hal tak terduga lainnya. Hubungan anak dan orang tua bisa saja berubah karena ada perdebatan saat anak berada di fase ini. Maka menjadi hal wajib bagi orang tua untuk memberikan pengertian tentang nilai-nilai kehidupan untuk bekalnya kelak. Meski ada fase anak sulit dihadapi dan diajak komunikasi, saya cukup setuju dengan hal itu karena kadang itu kita ada rasa saya itu lebih tahu daripada orang tua karena saya yang mengalami. Jadi masih ada rasa-rasa ingin males orang tua tuh nggak bakal pernah ngerti seperti rasa-rasa seperti itu. Tapi kan sebenarnya orang tua itu kan lebih berpengalaman dan orang tua itu tahu mana yang benar dan mana yang salah. Sedangkan kita itu bahasanya masih ditutupi matanya dengan perisai kita sendiri, perisai bahwa kita itu benar seperti itu. Lalu juga kadang ada rasa-rasa membatasi lah mana cerita yang bisa diceritakan kepada orang tua, mana yang tidak bisa. Jadi dengan begitu orang tua itu perlu mengerti karena memang ini adalah masa anak bertumbuh atau penentuan jati diri mereka. Sehingga di sini saya memberikan beberapa tips mendidik remaja yang bisa dilakukan oleh orang tua. Tips-tips ini juga saya dapatkan dari konsultasi dengan orang tua karena saya juga belum berpengalaman mendidik remaja sehingga saya perlu bertanya kepada orang tua dan inilah yang saya dapatkan dari orang tua. Yang pertama, jadilah pendengar yang baik. Kita perlu didengarkan terlebih dahulu dan diberi nasihat dengan baik-baik. Lalu yang kedua adalah hormati privasi anak. Dengan menghormati privasi anak, anak itu bisa merasa lebih dihargai. Lalu yang ketiga adalah sepakati aturan-aturan penting. Lalu yang keempat adalah memberi motivasi untuk cita-citanya. Lalu yang kelima adalah memberikan informasi dalam bergaul. Lalu yang terakhir adalah menyampaikan cara mengelola stres. Dalam membersamai anak remaja, orang tua cenderung menggunakan cara pandangnya sendiri. Zaman dulu dengan zaman sekarang itu berbeda. Jadi ada parenting yang pada zaman dulu tuh sudah sangat baik, sangat manjur, tapi ternyata kalau diaplikasikan di zaman sekarang itu malah berdampak buruk kepada anaknya sendiri. Jadi sebagai orang tua juga harus terbuka dengan informasi-informasi parenting di zaman sekarang seperti itu. Cenderung menggunakan cara pandangnya sendiri sehingga anak-anak remaja sering dicap susah diatur, pemberontak, dan lainnya. Padahal cara mendidik anak remaja lebih dari sekedar menyalahkan ataupun mengoreksi tingkah lakunya. Lalu, pada usia remaja, anak membutuhkan dukungan juga rasa bahwa ia dihargai oleh orang tuanya. Anak remaja tidak suka dikekang, tetapi pada saat yang sama mereka membutuhkan kehadiran dan perlindungan dari orang tua. Orang tua sebagai sosok sandaran atau kepercayaan anak diharapkan mampu memahami kondisi tersebut sehingga dapat menerapkan pola asuh mendampingi remaja yang baik. Terakhir, parenting memang tidak dapat menentukan kesuksesan seorang anak di masa depan.
Namun, jika parenting yang diterapkan dengan tepat, anak akan tumbuh menjadi seorang yang berkarakter, percaya diri, serta patuh pada orang tua dan bisa memberikan hasil baik kepada orang tuanya. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari ceramah ini. Semoga pesan-pesan yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Saya mengucapkan mohon maaf bila ada kata-kata yang bersifat menyinggung atau ada kesalahan kata. Lalu kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.